Oke, teman-teman MS Review semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam format baru ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas satu aplikasi ya, yang bisa kita gunakan untuk mengecek spesifikasi dari komputer kita. Ya, jadi teman-teman, ini mungkin sebagian banyak channel yang udah bahas tentang cara mengecek spesifikasi komputer ya. Namun ternyata masih banyak yang belum memahami cara mengecek spek komputer dengan benar ya teman-teman. Karena nggak semuanya memahami cara atau tidak semuanya suka dengan komputer seperti itu. Menggunakan komputer sering, namun demikian untuk mengecek spek-speknya mungkin nggak bisa atau seperti itu ya. Padahal sebenarnya teman-teman, pengecekan komputer ini itu perlu kita lakukan ya. Kenapa? Karena pengecekan komputer ini kadang kita perlukan apabila kita mau beli atau mau jual komputer ya teman-teman. Misalkan kita ada komputer second udah nggak kita pakai atau kita mau ganti upgrade spek seperti itu, maka pada saat kita menjual maka kita harus tahu spek dengan detail, karena kalau kita memberikan spek dengan detail, misalkan mau dijual di marketplace OLX seperti itu, tentu para pembeli juga bisa, oh ini penjualnya lebih care terhadap spek seperti itu, memberikan deskripsi yang bagus seperti itu, bisa memberikan ini ya teman-teman, bisa memberikan istilahnya nilai tambah seperti itu. Nah, di sini teman-teman, aplikasi yang saya gunakan ini ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah aplikasi yang merupakan aplikasi bawaan dari Windows-nya, dan yang kedua adalah merupakan aplikasi dari third party. Keduanya bisa kita gunakan, cuman yang third party ini saya suka karena dia lebih detail sekali dalam memberikan spesifikasi, informasi spesifikasi seperti itu teman-teman ya. Nah, aplikasinya apa aja ya teman-teman yang kita bisa gunakan untuk melakukan pengecekan spesifikasi komputer? Di sini saya sampaikan tadi ada dua, bahwa ada yang merupakan bawaan dari Windows, yang mana yang bawaan Windows ini adalah namanya DXDiag ya teman-teman. DXDiag atau Diagnosa Tools bawaan Windows. Nah, bagaimana cara membuka DXDiag ini teman-teman? Ini sangat simpel karena DXDiag itu memang merupakan bawaan dari Windows ya teman-teman. Jadi pertama teman-teman search aja di kolom bawah, kemudian ketikkan DXDiag, di atas bagian atas ada DXDiag, langsung teman-teman open ataupun run as administrator juga bisa, itu lebih baik ya. Setelah itu teman-teman setelah buka, maka teman-teman berikutnya akan langsung dihadapkan ke aplikasi DXDiag ya. Ke dalam aplikasi DXDiag coba kita buka. Nah, aplikasi ini adalah seperti ini kalau udah tampil ya. Aplikasinya seperti ini kalau teman-teman sudah berhasil buka. Apa saja informasinya yang ditampilkan di sini? Ada banyak teman-teman ya yang bisa ditampilkan di sini. Ada sistem ya, kemudian ada display, sound, ada input. Tetapi intinya kalau teman-teman mau menjual komputer itu sebenarnya spek-spek yang umum disampaikan itu kan adalah tentang prosesornya apa ya. Kalau di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa prosesor saya adalah Intel Core i5 generasi ke-7 teman-teman ya. Ini 7600 CPU, ada 4 CPU ya. Terus di sini ini prosesor dan generasinya ya. Jadi ini kalau teman-teman mau jual itu mesti disampaikan ini dengan jelas. Kemudian yang bagian bawahnya adalah RAM-nya terpasang 16 GB teman-teman ya. Terus seri manufakturnya Lenovo, sistem modelnya saya tutup ya. Ini adalah ThinkPad M910S.
Kemudian seri computer name saya tutup karena ini adalah nama pribadi saya. Sistem operatingnya yaitu Windows 10 ya. Di sini kita udah bisa memberikan informasi dasar berupa prosesor, memori ya, RAM, prosesor, RAM ya, terus kemudian operating sistemnya ya. Terus kemudian dari sini kita bisa klik di bagian display. Nah, di sini akan tertera display yang digunakan apa? Bahwa di sini di komputer saya display yang saya gunakan adalah Nvidia GT 1030 VGA dedicated ya teman-teman. Ini bukan internal VGA tapi ini eksternal VGA. Nah, dengan menggunakan DX tool ini, di sini kita bisa dapat apa tadi? Prosesor, Windows-nya apa, RAM-nya berapa, dan display-nya berapa. Ini sebenarnya udah sangat cukup apabila teman-teman mau menjual PC. Nah, walaupun ini cukup dan simple, namun sebenarnya masih banyak yang belum menyampaikan informasi seperti ini, teman-teman. Kenapa kita harus memberikan informasi seperti ini? Kenapa kita harus tahu aplikasi untuk cek spek komputer ya? Supaya ketika kita menjual komputer itu, kita benar-benar memberikan spek yang bagus, spek yang benar ya, penulisan spek yang benar. Karena informasi itu akan memberikan kepada buyer, calon pembeli seperti itu untuk mendapatkan gambaran detail. Biasanya sih para buyer yang dia paham komputer, dia akan tanya, Mbak atau Mas, silahkan di post DXDiag-nya atau aplikasi untuk pengecek spek komputernya karena saya mau lihat seperti itu. Itu biasanya sebelum terjadi kunjungan ke rumah untuk ngecek ke rumah atau ke tempat untuk ngecek komputer yang mau dibeli ya teman-teman. Seperti itu. Saya sendiri juga ketika mau beli barang komputer second seperti ini selalu meminta untuk melakukan pengecekan sistem ya teman-teman. Ada yang paham, ada yang enggak. Tapi sebagian besar enggak paham, jadi saya mesti membimbing mereka. Nah, maka itu saya di sini buatkan tutorial ya tentang cara mengecek aplikasi, cara mengecek spesifikasi komputer. Baik teman-teman, ini tadi adalah cara yang pertama ya. Ini tadi adalah cara yang pertama, yaitu yang menggunakan aplikasi bawaan Windows DXDiag. Nah, berikutnya teman-teman di sini saya akan menggunakan aplikasi kedua ya. Saya akan menggunakan aplikasi kedua. Aplikasi kedua ini adalah saya namain di sini adalah YET CPU YET ya. CPU YET namanya teman-teman. CPU namanya adalah CPU YET. CPU YET, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, teman-teman untuk mendapatkan CPU YET ini teman-teman langsung ke websitenya, yang tertulis di atas teman-teman ya di sini. Websitenya adalah cpuid.com. Ini kalau teman-teman mau lihat ya. Seperti itu. Ini alamatnya nggak bisa. Ini intinya pokoknya ada di ketik aja CPU YET seperti itu, nanti teman-teman akan mendapatkan ininya. Nah, di sini aplikasi ini gratis ya, teman-teman. Aplikasi CPU YET ini gratis. Jadi teman-teman langsung download saja aplikasinya. Di sini teman-teman jangan salah, ini karena sebagian ini adalah iklan. Jadi jangan salah klik karena website ini ada iklannya seperti itu. Jadi teman-teman menuju ke bagian bawah di sini ya. Pilih sesuai spesifikasi komputer. Kalau teman-teman menggunakan 32 bit atau 62 bit, maka sesuaikan aja. Kalau komputernya Windows 64 bit, gunakan yang 64 bit. Misalkan seperti ini, langsung teman-teman download ya. Ini pun ada iklannya. Nah, bagaimana tahu bahwa komputer kita itu adalah 64 bit? Saya lupa jelaskan tadi teman-teman. Komputer kita 64 bit atau 32 bit itu caranya adalah dengan menggunakan atau melihat di DXDiag tadi teman-teman. Di sini kan ketahuan bahwa Windows kita, Windows Pro 16, Windows 10 Pro, 10 Pro 64 bit ya. 64 bit itu kalau sekarang sih ya mostly teman-teman semuanya pakai 64 bit ya. Kalau yang 32 bit biasanya netbook seperti itu. Netbook seperti itu. Ini pun termasuk ketika teman-teman mau install itu juga harus disesuaikan yang 64 atau 32.
Kalau saya sih kalau install komputer saya kan speknya 64 ya, pasti saya ambil 64 seperti itu teman-teman. Karena penggunaan RAM akan bisa maksimal kalau kita menggunakan OS 64 bit ya. Ini pada saat install Windows-nya ya, seperti itu teman-teman. Oke, kalau tadi kita udah bicara tentang websitenya, udah download, nah sudah install. Nah, sekarang teman-teman bagaimana cara melihatnya? Langsung aja teman-teman buka di sini di CPU Yet Group. Nah, ini adalah tampilan dari Yet CPU-nya teman-teman. Ini adalah tampilan Yet CPU-nya. Oke, kalau yang informasi yang nongol apa aja kita akan coba cek teman-teman. Di bagian ini atas nih ada banyak pilihan teman-temannya, ada CPU ya, ada case memorinya, ada motherboard, ada memori, ada display, ada memori, ada display ya. Bahkan kita bisa melakukan benchmark ya teman-teman, benchmark. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa tampilannya dari ini lebih banyak ya teman-teman. Ini kalau yang kiri yang saya tongolin ini adalah DXDIAX, di mana yang pertama tadi ternyata hanya menampilkan sistem dan display ya. Informasinya hanya CPU ya, hanya prosesornya, hanya memori, hanya operating system, dan juga displaynya apa ya, seperti itu. Kalau yang ada di CPU ini teman-teman, dia lebih banyak, jelas sekali. Teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini pun kita bisa cek detail banget ya. Ini coba saya perbesar untuk CPU-nya. Saya coba perbesar ya, ini ukurannya supaya enak dilihat. Ya, seperti itu. Lihat CPU. Ya, teman-teman di sini bisa ngelihat informasinya bahwa saya menggunakan Intel generasi ke-7 ya. Intel di sini tertulis 7600, ini Intel generasi ke-7. Jadi kalau teman-teman mau jual atau mau beli, kalau mendapatkan print screen ini, teman-teman bisa membaca bahwa prosesornya adalah Intel i5 7600 ya. Bahkan detail teknis pun di sini teman-teman bisa melihatnya, misalkan max TDP, powernya berapa ya, soketnya. Nah, ini teman-teman harus tahu ini adalah soket dari prosesor ya. 1151 ini adalah soket prosesornya, sehingga ini tentunya harus disesuaikan kalau teman-teman mau beli motherboard ya. Ini adalah teknologi 14 nanometer ya. Spesifikasi detailnya ini di bawah ada detail-detailnya, dia mampu fitur-fitur apa saja seperti itu. Terus clock dari prosesor seperti ini, semuanya ini adalah detail teknis. Ada 4 thread, 4 core ya. Terus kemudian ini case memorinya. Nah, ini fungsinya kan untuk kalau prosesor-prosesor yang baru, dia case memorinya jauh lebih besar seperti itu ya. Ini detail aja. Terus kemudian di sini motherboardnya atau mainboardnya, teman-teman bisa ngelihat Lenovo modelnya. Terus kemudian di bagian bawah teman-teman itu ada seri dari motherboardnya Ki270. Nah, ini untuk spek detailnya buat teman-teman yang suka upgrade itu, ini perlu sekali untuk tahu ini ya. Ini di bawah adalah PCI Express interface-nya, speknya seperti apa ya. Ini biasanya semakin besar adalah semakin bagus. Terus kemudian di bagian berikutnya adalah memori teman-teman. Ini jelas sekali bahwa komputer ini menggunakan DDR4. Saya terpasang dual channel 16 GB ya teman-teman. Terus kemudian ini adalah slot-slot memorinya dan speed dari memorinya seperti itu. Terus kemudian ini adalah GeForce, atau di sini terpasang adalah display eksternal atau istilahnya VGA-nya apa. Nah, di sini VGA-nya jelas JT1030 ya. Terus kemudian ini benchmark. Nah, kalau teman-teman mau melakukan benchmark CPU-nya bisa melakukan di sini. Misalkan single CPU thread atau multi CPU thread seperti ini, teman-teman bisa melakukan benchmarking. Nanti hasilnya seperti apa dibandingkan dengan apa seperti itu. Kira-kira seperti itu. Saya stop aja karena saya nggak melakukan benchmarking. Jadi intinya itu ya teman-teman. Intinya itu, pokoknya dengan mengetahui spek ini, maka teman-teman ketika mau jual komputer tuh tahu gitu loh. Jadi nggak hanya mau jual komputer Intel gitu. Kadang saya lihat ada juga
penjual yang sengaja hanya memberikan informasi umum, mau jual komputer Intel spek tinggi seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau beli, ini teman-teman juga harus jeli ya, harus jeli ngelihat. Jangan-jangan walaupun Intel Core i7 tapi generasinya generasi 3. Sekarang padahal Intel sekarang udah sampai generasi 12, bahkan di generasi 13 pun infonya sudah mau keluar. Baik, teman-teman, demikian dari saya ya. Video singkat tentang aplikasi untuk mengecek spek komputer. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.